Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu dan teman saya Azaria Tahira. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan secara ringkas materi kami tentang instansi Mongol. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad untuk menyerang dan menduduki kota tersebut. Tujuan dari bangsa Mongol menyerang wilayah-wilayah Islam tersebut adalah untuk menguasai dunia di bawah kekuasaan mereka tanpa membawa misi menyebarkan agama yang mereka anut. Baghdad merupakan ibu kota dari dinasti Abbasiyah yang saat itu berada di bawah pemerintahan Khalifah Mu'tasim sebagai penguasa terakhir Daulah Bani Abbasiyah. Pada 10 Februari 1258, tentara Hulagu meruntuhkan salah satu menara benteng ibu kota. Mengetahui hal tersebut, Wazir atau Perdana Menteri dinasti Abbasiyah, yaitu Ibnu Al-Qami, mengambil kesempatan ini untuk menipu Khalifah. Ia mengatakan kepada Khalifah bahwa ia telah menemui mereka untuk perjanjian damai, dan Raja Hulagu akan menikahkan putrinya dengan Abu Bakar, putra Khalifah. Dengan begitu, Hulagu akan menjamin posisi Khalifah dengan syarat kepatuhan Khalifah terhadap Hulagu. Khalifah menerima usulan tersebut. Ia keluar bersama beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata, dan hadiah berharga lainnya untuk diserahkan kepada Hulagu. Keberangkatan Khalifah disusul dengan para pembesar istana yang terdiri dari ahli fikih dan orang-orang terpandang. Akan tetapi, sambutan Hulagu sungguh di luar dugaan Khalifah. Apa yang dikatakan wazirnya ternyata tidak benar. Mereka semua dibunuh termasuk wazir sendiri. Setelah itu, bangsa Mongol melakukan penyerangan terhadap dinasti Abbasiyah selama 40 hari. Penjarahan dan pembakaran di mana-mana. Terjadi pembantaian besar-besaran termasuk keluarga Khalifah. Mereka juga menghancurkan Masjid Khalifah, tempat suci Imam Musa Al-Kazib, serta pemakaman para khalifah di Rusafah. Tak sampai di situ, mereka juga menghancurkan perpustakaan yang syarat dengan manuskrip-manuskrip berharga. Manuskrip tersebut dilempar ke sungai Tigris sehingga sungai air tersebut berubah menjadi hitam karena tinta dari banyak buku yang dilempar ke sungai tersebut. Kota Baghdad dihancurkan sehingga rata dengan tanah, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, dunia muslim terbengkalai tanpa khalifah. Hancurnya kota Baghdad menandai tamatnya dinasti Abbasiyah. Pengaruh invasi Mongol terhadap peradaban Islam. Pada masa Mongol ini merupakan masa perpecahan yang sangat parah bagi umat Islam. Munculnya firqa-firqa menjadikan faktor penting dalam penyebab mundurnya Islam, sehingga bangsa Mongol dapat dengan mudah memporak-porandakan Islam. Yang pertama itu ada pengaruh negatif invasi Mongol. Pengaruh negatif invasi Mongol. Yang pertama, invasi Mongol mengakibatkan hancurnya kota Baghdad. Yang kedua, berkurangnya Kutubul Jannah. Yang ketiga, banyak buku-buku yang disimpan di Baitul Hikmah hilang dan hancur. Yang keempat, kondisi politik Islam yang awalnya terpecah menjadi kian terpecah disertai dengan ketakutan terbesar. Yang kelima, posisi Baghdad yang merupakan jalur penting perdagangan Cina Mediterania kehilangan kemasaannya dalam perdagangan di Samudra Hindia dan diambil alih oleh 3 pusat kekuasaan dunia, yaitu Eropa, India, dan Cina. Yang kedua, ada pengaruh positif invasi Mongol. Pengaruh positifnya antara lain, yang pertama, banyaknya sekolah dan mausu'at. Hal ini terbukti dengan berdirinya sekolah-sekolah seperti Jami'ah Al-Azhar Kairo. Yang kedua, kemajuan peradaban yang dilakukan Raja Mahmud Ghazan yang sudah memeluk Islam. Ia membangun perguruan tinggi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, perpustakaan, observatorium, dan gedung-gedung lainnya. Yang ketiga, munculnya ulama-ulama besar, diantaranya ahli filsafat Islam, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, seorang perintis dan pejuang agama, Nasir ad-Din Tusi, seorang ilmuwan muslim dalam bidang perbintangan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.